Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sukses pengusaha batu bara. Kembali lagi dengan saya Rizky. Kali ini saya akan menjelaskan tentang creative action. Action yang kreatif. Jadi, sekarang memang udah banyak yang namanya franchise, waralaba. Tapi mereka itu banyak yang perang harga. Perang harga itu dalam artian murah-murahan harga gitu loh. Sebenarnya untuk mereka itu keuntungannya itu sangat sedikit, sangat mepet gitu loh. Bahkan capek doang kalau yang namanya perang harga. Maka dari sinilah saya ingin memberikan cara yang lain gitu loh. Menghindari perang harga. Soalnya kalau misalnya kalian perang harga ini, kalian bakal ancur-ancuran. Capek aja kerja tapi uangnya nggak ada. Nah gitu loh. Nah, untuk itu semua kita bisa merubah packaging. Contoh packagingnya seperti ini nih. Nah, ini packaging botol yang saya pegang. Jadi sekarang banyak yang packagingnya itu menggunakan cup atau cup yang 22 oz atau yang 16 oz atau yang 12 oz kan. Nah, di sini kita bisa merubah packaging yang lebih unik lagi menggunakan botol ataupun dot gitu. Tergantung dari target market kita juga. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Contoh yang tidak perang harga, yaitu Aqua. Aqua kalau di jalan itu harganya sekitar 3.000 sampai 5.000, bener kan? Tapi kalau misalnya di hotel bintang 5 atau di bar, itu harganya bisa sampai 30 sampai 50.000. So, di situ apa bedanya? Coba. Sama-sama Aqua, sama-sama air putih, sama-sama air mineral. Yang mereka bedakan adalah packaging dan target market dan tempatnya itu dong. Itu doang. Jadi kalau misalnya di jalanan mereka menggunakan packaging botol, bener kan? Tapi kalau misalnya mereka di hotel bintang 5 atau di bar, mereka menggunakan botol beling gitu loh. Ya harganya pun nggak beda jauh sebenarnya. Tapi kenapa mereka bisa ngejual sampai 10 kali lipat? Yang tadinya 3.000 bisa 30.000, yang tadinya 5.000 bisa 50.000. Jadi kan 10 kali lipat kan? Coba, keuntungannya lebih banyak mana? Mungkin kuantiti yang keluar di hotel itu lebih sedikit, tapi keuntungannya lebih banyak yang di hotel daripada yang di jalanan. Mungkin kuantiti yang jalan itu lebih banyak menjual produknya, tapi keuntungannya lebih sedikit gitu loh. Nah, itu contoh dari Aqua. Dan setelah itu tidak packaging doang gitu loh. Contoh kalian perlu packagingnya kan, tapi target market kalian siapa gitu loh. Kalau misalnya coklat ini target marketnya adalah anak SMA, anak SMP, anak SD, anak-anak kecil, bahkan bisa ke orang tua juga. Banyakan anak muda gitu loh. Dan mereka sukanya apa gitu. Jadi kita harus melayani mereka. Misalnya mereka sukanya itu yang unik-unik. Biasanya anak muda kan yang unik-unik kan, yang belum pernah mereka tahu gitu loh. Jadi misalnya kalian merubah packagingnya menjadi dot gitu loh. Jadi filosofinya itu melambangkan kayak mereka itu kembali lagi ke masa-masa kecilnya. Oh ternyata ngedot begini ya. Jadi membuat mereka penasaran. Itulah. Jadi mereka beli itu berdasarkan penasaran. Nah, disitulah nggak ada perang harga. Jadi kalian bisa menjual 15.000 pun mereka bakalan beli karena mereka butuh gitu loh. Dan saya akan memberikan contoh lagi. Contoh yang kedua ini adalah target market ya. Kalau misalnya kalian jual air panas ini di tempat konser, konser yang lagi orang itu dahaga, pengen benar-benar minum glek-glek gitu yang segar ya kan. Tapi kalian jual air panas, teh panas. Kira-kira laku nggak? Jualan teh panas di tempat konser yang butuh air yang segar-segar gitu loh. Nggak laku kan? Nah, contoh kedua, kalau misalnya kalian jual air dingin di puncak, puncak yang benar-benar dingin, terus kalian jual air dingin, kira-kira laku nggak? Nggak laku juga kan? Nah, berarti target marketnya itu salah. Tapi kalau misalnya kalian jual air yang segar, yang menghilangkan dahaga di tempat konser, pasti mereka beli kan?
Iya dong, pasti beli karena mereka haus dan dahaga. Berapapun yang kalian jual, pasti mereka akan beli karena mereka butuh gitu. Mereka beli berdasarkan mereka butuh. Mereka haus, dahaga, dan segala macamnya lah gitu. Dan kalau misalnya kalian jual air hangat di puncak, laku keras nggak kira-kira? Laku kan? Nah itulah, mereka beli berdasarkan butuh. Jadi target marketnya itu harus pas gitu loh. Ngerti maksudnya target market itu apa? Target market itu jualan kamu itu harus pas. Jadi kalian harus tahu saya ingin jual ini kemana gitu loh. Jadi harus kalian tahu dulu, dan packagingnya itu kayak gimana biar mereka itu suka gitu. Nah itu sangat penting. Jadi berapapun yang kalian jual, mereka akan bayar. Jadi di situ kalian nggak bakalan perang harga, dan keuntungannya pun lebih besar. Itu. Jadilah orang kreatif. Walaupun copy paste, tapi jadilah orang yang kreatif. Copy paste nggak apa-apa produknya, tapi kalian harus rubah packagingnya lebih bagus gitu loh. Jangan jadi orang yang copy paste saja gitu loh. Itu nggak bakal bisa maju. Jadilah orang-orang yang kreatif. Nah, waktu itu saya pernah jualan, ini cerita saya ya. Saya pernah jualan di Car Free Day. Waktu itu saya masih punya cafe di Kampung Inggris, Pari Kediri. Sore sampai malam saya buka cafe, subuh saya sudah jalan ke Car Free Day menggunakan mobil. Nah, ini contohnya. Dulu namanya bukan Mister Choco, tapi namanya Kombi Klasik. Namanya Kombi Klasik. Nah, dulu saya berjualan di Car Free Day. Target market saya siapa? Anak-anak muda gitu. Anak-anak yang lagi pergi ke Car Free Day gitu loh. Berarti minumannya itu harus menghilangkan dahaga. Jadi menghilangkan dahaganya pun tidak terlalu dingin, tidak panas juga. Jadi saya buat ini dinginnya nggak terlalu dingin gitu loh. Waktu itu saya jual di Car Free Day dan rame seperti ini gitu. Ini saya jualan di Car Free Day. Padahal kan pagi-pagi kan saya jualan ya, tapi tetap laku keras. Karena apa? Saya menyesuaikan apa yang mereka inginkan gitu loh. Jadi basically pembisnis itu adalah pelayan. Semua pembisnis pasti pelayan, karena pembeli adalah raja. Jadi kita harus menyesuaikan mereka gitu loh. Apa mau mereka, kita layani gitu loh. Nah, inilah perusahaan batubara Brilliant Indonesia Group. Perusahaan kami salah satunya adalah Mister Choco ini. Nah, oke. Dan don't forget for like and subscribe this is channel, dan follow our media sosial Facebook, Instagram, dan lain-lain. Oke, mungkin sampai sini aja. Thank you for watching and see you later.